Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai teman-teman dan adik-adik semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berjuta-juta nikmat, dan terutama nikmat iman, sehat, dan juga kesempatan, sehingga kita bisa masih saling tatap muka walaupun online ya. Nah, selawat berbingkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang telah menuntun kita untuk mengenal cahaya Islam. Teman-teman, menurut kalian seberapa penting sih kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari? Hayo. Nah, mengapa sih kita harus mandi minimal 2 kali sehari? Mengapa kita harus menggosok gigi? Dan mengapa pula kita harus berwudu? Ternyata ada banyak pertanyaan terkait dengan kebersihan ya. Karena pada dasarnya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dalam hadis dikatakan bahwa bersuci ataupun disebut toharoh itu adalah setengah daripada iman. Nah, berarti kita hanya cukup mencari setengah iman lainnya agar sempurna, bukan? Izinkan saya atas nama Zainiata Olimarwida untuk menyampaikan pidato singkat mengenai kebersihan sebagian daripada iman. Oke, izinkan ya. Nah, teman-teman yang saya banggakan, sejatinya kebersihan itu begitu penting dan tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jika di sekolah, kita diminta untuk mengelap kaca, mengepel lantai, menyapu ruang kelas ya, lalu hingga membuang sampah pada tempat sampah. Maka di lingkungan keluarga maupun masyarakat hal serupa juga harus dilakukan. Harus berlaku juga, bukan hanya di satu tempat. Nah, di rumah kita pula harus rutin menyapu dan membersihkan semua ruangan. Jika tidak, bersiaplah, debu-debu akan bakal mengetuk pintu. Bukan secara tok-tok-tok gitu ya, tapi pasti debunya itu akan banyak dan berserakat. Dan rumah kita pun perlahan-lahan menjadi bau karena banyak debunya, banyak kotorannya. Nah, kan sungguh tidak nyaman bukan? Nah, semakin keadaan rumah kita tidak bersih, semakin besar pula peluang diri kita untuk terserang penyakit. Jika sudah sakit, semua rencana dan kenikmatan hidup kita bakal terganggu kan? Nah, tak bisa belajar, tak bisa bersekolah, bahkan tak bisa bekerja, ya kan? Nah, maka dari itulah hubungan kebersihan dan kesehatan itu laksana sepasang sepatu. Jika kita menggunakan sepatu hanya sebelah, apakah yang akan terjadi? Maka itu pasti tidak akan seimbang. Semua tidak akan berfungsi dan berperan sebagaimana ia dibuat, sebagaimana ia mestinya. Nah, dan jika semua berjalan dengan sepatu sebelah, kesempatan kaki untuk terluka makin membahana. Makin berbahaya. Seperti itu ya. Teman-teman yang saya banggakan, berdasarkan pentingnya kebersihan yang sampai-sampai disandingkan dengan iman di dalam Islam, bisa kita petik bahwa Islam itu mengajarkan setiap umatnya untuk hidup bersih, untuk hidup sehat seperti itu, untuk hidup teratur. Jangankan hanya sekedar buang sampah pada tempatnya. Untuk mengerjakan sholat saja kita wajib berwudu, maka kita wajib bersih, wajib bersuci terlebih dahulu. Nah, jika tidak, sholat tidak sah alias batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka karena kan kita mau menghadap Allah, masa kita kotor? Kita kan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Betapa Islam itu mengajak kita untuk hidup bersih seperti itu. Walau begitu, kebersihan tidak hanya cukup dari apa yang tampak saja, melainkan kita pula wajib membersihkan apa yang tidak tampak. Seperti itu. Nah, apakah sesuatu yang tidak tampak tersebut? Ada yang tahu? Ayo dijawab di komen coba. Nanti dijawab di komen YouTube ya. Nah, benar. Nah, dialah perasaan.
Siapa yang jawab yang lain? Ayo. Nih ngaku nih. Perasaan iri, dengki, sombong, apalagi takabur, terus apa lagi ya? Merasa hebat, terus ingin pamer dan sebagainya. Itu semua adalah penyakit yang membuat hati kita semakin kotor. Itu ingat-ingat ya, semakin kotor. Nah, jika ada sampah yang mengotori lantai, kemudian kita buang, maka selesai sudah kisahnya, iya kan? Nah, tapi jika hati yang kotor, apa mungkin hatinya yang kita buang? Kan tidak mungkin kan ya? Masa kita hatinya dibuang, nanti kita nggak punya hati. Terus habis itu kita bisa sakit kan, nggak punya hati. Nah, maka dari itulah nih, selain menjaga kebersihan lingkungan, kita pula wajib menjaga kebersihan hati dengan cara berbaik sangka, husnuzon, berpikir positif, memaafkan orang lain. Jangan punya dendam nih satu sama lain ya, harus saling memaafkan. Nah ya, serta yang paling utama itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dengan begitu kebersihan lahir dan batin akan kita dapatkan. Bapak, Ibu serta teman-teman yang saya banggakan, adik-adik semuanya, kiranya demikianlah pidato singkat ataupun apa ya, bukan pidato juga sebenarnya ya, sedikit omongan dari saya ya. Nah, singkat mengenai kebersihan sebagian daripada iman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Nah, semoga bermanfaat untuk diri kita semua. Banyak maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik semuanya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.